Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bongkar Bro, masih bersama Alit Suralit. Semoga teman-teman yang nonton pada hari ini ya diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Amin ya robbal alamin. Jadi seperti di judul, hari ini gue bakalan nge-review nih dia, Vivan Live 200 NC. Tapi untuk video kali ini gue akan quick review aja ya. Soalnya gue banyak urusan nih, termasuk gue diundang untuk ke resepsi mantan ya. Mau di Ayunda nih. What? Enggak. Gue nggak diundang. Cuman ya agak sedih aja gitu. Oke, udah dulu nih galaunya nih. Karena kita akan langsung bahas si Vivan Live 200 NC ini. Makasih juga buat Vivan yang udah mengirimkan barangnya untuk kita review. Dan semangat terus buat Vivan yang produknya makin banyak dan makin global. Nah, ini dia TWS-nya. Hei, bentuknya seperti ini. Kalau dilihat dari build quality-nya, dia masih berbahan full plastik. Semuanya plastik. Kalau ketok-ketok, ya masih ada suara begitu. Terus kalau misalnya kita kocok-kocok, masih ada suaranya, tapi lampunya tidak menyala. Jadi aman. Si earbuds-nya nggak kekocok-kocok di dalam si case-nya. Kalau dilihat dari desainnya, ketika gue pertama kali kedatangan nih si Live 200 NC ini, gue ngeliat kayak, wih, kayak yang premium nih, gitu kan kelihatannya. Dan dia desainnya tuh bener-bener apa ya, oval kayak gini, jadi lebih feminim ya, dia nggak terlalu maskulin. Warnanya itu putih kayak gini, terus juga lucu ya. Kalau misalnya teman-teman lihat di depan tuh, dia ada branding si Vivan-nya, kemudian di bagian bawahnya itu ada lampu indikator si case-nya. Terus juga kalau ke belakang, nah di belakang sih nggak ada apa-apanya. Kalau misalnya ke bawah itu ada slot Type-C buat chargingnya dan ada satu MFB. Terus kalau kita buka nih bagian dalamnya, nah ini tuh desainnya tuh unik menurut gue ya. Karena kan dia desain si earbuds-nya ini bertangkai. Jadi tuh desain si dudukan dalam case-nya itu kayak gini. Jadi menurut gue sih bagus aja ya. Dia mempermudah kita ketika ingin memasukkan dan mengeluarkan si earbuds-nya. Biasanya kan kalau yang bertangkai agak susah nyabutnya. Kalau ini enggak, ini tuh gampang banget untuk ngeluarin atau mengakses si earbuds-nya. Terus juga di bagian penutup case-nya ini dia ada penahan tuh. Jadi dia nggak gampang ketutup. Jadi enak aja gitu untuk mengoperasikan si Vivan Live 200 NC ini. Nah, kita beralih deh ke bagian earbuds-nya. Dimana bagian earbuds-nya ini dia warnanya two-tone ya. Ada dua gini. Jadi bagian luarnya kayak silver gini dengan tulisan branding si Vivan-nya. Kemudian di bagian dalamnya itu warna putih. Terus juga ada mic di bagian bawah dan di bagian depan earbuds-nya. Ini kalau misalnya kalian teman-teman mau tahu nih, karena dia mic-nya ada 4 ya. Jadi totalnya 4, itu 2 di masing-masing earbuds-nya. Terus di bagian dalamnya ada indikator right dan left-nya. Dan di bagian bawahnya seperti tadi yang gue bilang ya, ada mic-nya, juga ada pin konektornya. Kita beralih ke koneksinya, dimana si Vivan Live 200 NC ini dia sudah menggunakan Bluetooth versi terbaru ya. Bluetooth 5.3. Mantep kan? Dan koneksinya stabil banget. Gue nggak pernah putus-putus pakai si Vivan Live 200 NC ini. Untuk single use-nya juga udah oke. Menurut gue bisa dipakai kanan maupun yang kiri secara bergantian. Bebas mau kayak gimana aja. Cuman ada suara power on. Terus dia pairing. Udah. Dan dia udah hitungnya flawless ya. Jadi nggak ada jeda lagu mati gitu, nggak ada. Jalan terus. Untuk pairingnya gampang banget, teman-teman tinggal keluarkan earbuds dari case-nya, kemudian masuk ke pairing mode, dan tinggal search aja di handphone teman-teman, dia langsung bisa pairing. Dan untuk pairing kedua dan ketiga kalinya ini bener-bener nyamber ya. Bahkan gue pernah Bluetooth-nya nggak nyala nih, terus tiba-tiba gue cabut si earbuds si Vivan ini, ya dia bisa tiba-tiba connect, jadi keluar lagunya tiba-tiba, padahal gue nggak nyalain Bluetooth di handphone gue. Agak gaib sih, tapi keren. Sekarang kita beralih ke kontrolnya deh. Dan kontrolnya menurut gua lumayan lengkap. Kenapa gue bilang lumayan lengkap? Karena dia tidak memiliki volume control. Ya, sayangnya dia tidak memiliki volume control. Tapi untuk kontrol yang lainnya kayak misalnya play pause, kemudian kayak next track, previous track, terus voice assistant, terus kayak menerima atau mengakhiri panggilan atau nge-reject, itu semua udah bisa. Hanya volume aja yang nggak ada. Dan sistem kontrolnya itu dia pakai touch sensor atau touchpad, jadi bukan button. Dan menurut gua untuk sensitivitasnya udah oke, udah enak. Jadi gua nggak pernah ngaco dipakai untuk next track misalnya atau previous, itu udah enak banget. Untuk fittingnya, untuk fittingnya gua pakai sih nyaman menurut gua, asli. Ini tuh enak dipakai, nggak bikin kuping pegel karena dia bagian dalamnya itu ngikutin lekuk telinga gua dengan ya
bagus ya menurut gua. Jadi gua nggak sama sekali nggak merasakan kayak yang dia mau lari banget, nggak. Cuman memang kalau misalnya gua geleng-geleng itu fittingnya agak berubah sedikit ya. Cuman nggak sampai dia yang jatuh keluar dari kuping gua tuh, nggak. Jadi gua masih bisa merekomendasikan untuk kegiatan-kegiatan sport yang ringan, asalkan jangan yang ekstrim, itu pasti udah ngaco banget. Kalau misalnya yang masih yang nyantai-nyantai kayak nge-gym doang, itu masih nyaman dipakai. Terlebih dia juga sudah disupport dengan IPX7 waterproof. Wow, jadi bukan cuman kena keringet, enggak juga, dipakai mandi kayaknya bisa nih. Tapi jangan langsung dites untuk mandi juga sih sebenarnya. Sekarang kita beralih ke baterainya, dimana di case-nya dia itu punya 500 mAh baterai. Dan diklaim nih, si earbuds-nya punya 9 jam playtime dengan sisa 45 jam di case-nya. Gila nggak tuh? Jujur aja, gue nggak sempat sampai yang ngetes ya, karena ini quick review jatuhnya. Tapi menurut gue gila kalau sampai ya selama itu ya. Ini case-nya kecil, produknya compact, tapi baterainya tahan lama itu, wah, keren sih. Untuk charging time-nya sendiri dengan kapasitas 500 mAh baterai dan USB Type-C sih kira-kira di sekitar 1,5 jam. Tapi yang perlu diperhatikan adalah charger inputnya. Itu arusnya harus 5 volt 0,4 ampere atau 0,5 ampere. Jadi biasanya kan 5 volt 1 ampere. Nah ini setengah ampere gitu. Jadi mungkin teman-teman harus cari kepala charger yang lebih pas lagi. Ya biar si TWS-nya lebih awet. Buat teman-teman yang nanya, Bang, kalau misalnya soal latency gimana? Menurut gua sih latensinya dia standar ya. Karena dia juga nggak punya gaming mode. Tapi kalau misalnya cuma dipakai sosmed doang, Reels, terus TikTok, atau ditonton buat nonton YouTube gitu, streaming-streaming biasa sih, ya udah nyaman. Nggak terlalu yang kerasa banget jeda si latensinya atau si delay-nya. Cuma kalau misalnya buat main game, gua masih ngerasa banget ya, si delay-nya masih ada banget. Buat teman-teman yang penasaran, kita lihat aja dulu latency testnya. Nah untuk mic-nya gimana bang? Dia kan sudah dilengkapi dengan ENC ya. Dia punya 2 mic di setiap earbuds-nya. Jadi totalnya ada 4. Ya tadi sih sesuai tes gua sama Bro Dani teleponan, suaranya sih fine-fine aja ya. Bagus ya menurut gua. Cuman ya sesuai dengan pengetesan gua sama Bro Dani, itu suaranya masih agak echo ya sedikit. Jadi masih kepantul-pantul gitu. Ya biar jelasnya kita langsung aja deh tes si mikrofonnya kayak gimana. Oke, sekarang teman-teman sedang mendengarkan suara mic langsung dari mikrofonnya si Vivan Live 200NC. Tes 1 2 3 3 2 1, gimana nih kualitas mic-nya? Tapi ini masih dalam keadaan yang sepi. Sekarang kita tes si ENC-nya di keadaan yang ramai. Apakah berjalan dengan baik atau tidak? Cek 1 2 3 3 2 1. Sekarang teman-teman mendengarkan suara mic langsung si Vivan Live 200NC dengan keadaan ambient gangguan suara dari luar. Gimana nih suaranya? Apakah suara gua masih jelas terdengar atau suara luarnya masih masuk? Tes 1 2 3 3 2 1. Seperti inilah kualitas mic dari si Vivan Live 200NC dalam keadaan yang ramai. Nah sekarang kita masuk ke kualitas suaranya dengan 10 mm diaphragm driver. Suaranya buat gue sih cukup ya. Maksudnya gue nggak bisa bilang dia yang bagus banget, enggak. Tapi juga nggak bisa dibilang jelek. Jadi dia bermain aman. Dimana untuk power volume-nya sendiri ini cenderung kecil karena gue nyaman di sekitar 85%-an di volume suaranya. Sedangkan untuk bassnya, gue ngerasa bassnya masih ngisi. Jadi dia bodinya lumayan tebel ya. Upper tamparan juga ya lumayan, tapi untuk sub bassnya atau low di bagian bassnya itu agak kosong. Jadi mungkin hanya tamparan-tamparan aja. Cuman buat yang teman-teman yang bass akut gini agak kurang menurut gue. Tapi bassnya masih enak kedengeran kok. Dia empuk, nggak keras, dan dia nggak pecah. Jadi masih bisa nikmat kalau misalnya ngedengerin lagu-lagu EDM. Sedangkan untuk mids-nya gue ngerasain dia agak forward. Terus juga untuk clarity gue ngerasain dia cukup aja untuk sekelas dengan TWS Bass ya. Jadi kalau misalnya cari detail itu masih nemu, cuman kalau buat yang di ujung-ujung udah bakalan susah sih nemuinnya. Dan pemisahan instrumennya gue ngerasain nggak campur aduk, tapi pemisahannya terlalu sempit menurut gue. Jadi masih agak apa ya, jaraknya tuh deket banget, nggak yang terlalu jauh. Sedangkan untuk treble-nya gue ngerasain dia tidak bisa dibilang yang sparkling. Jadi ya cukup main aman aja. Dia kerasa dia ada hadir tapi nggak yang tring banget tuh, enggak. Dan dia nggak kerasa airy. Untuk imaging gue ngerasain dia oke, sesuai aja ya, pas-pas aja maksudnya.
Sedangkan untuk soundstage-nya nggak yang seluas itu, gue ngerasain nggak yang sampai boxy banget, tapi dia memang rapet. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to. Nah, buat teman-teman yang nanya harganya berapa, ini sumpah ini tuh budget banget. Jadi per video ini tayang, ini dia lagi diskon gede dan harganya cuma 200 ribuan, tepatnya 199.000 aja. Nah, teman-teman bisa langsung kunjungi official store-nya Vivan ya, mau itu di Tokopedia ataupun di Shopee. Atau linknya juga akan kita sertakan di link deskripsi di bawah. Kesimpulannya, dengan harga 200 ribuan dan kualitas seperti ini udah kayak cengli banget ya. Ya memang kalau di harga budget kita nggak bisa minta yang beneran bagus banget, nggak, itu pasti harganya mahal. Cuman ya di harga segini sih apa ya, gini deh, satu hal aja, ada yang harganya lebih mahal tapi nggak bagus dari ini, udah itu aja. Jadi kalau buat teman-teman yang nanya ini aman atau enggak buat TWS, misalnya buat teman-teman yang pertama kali atau buat teteh-teteh atau mbak-mbak yang nyari TWS yang aman dengan harga yang murah, ini udah enak buat dipakai. Oke guys, kalau gitu videonya segitu aja. Sorry kalau misalnya terlalu singkat nih, karena gua cuman quick review aja. Buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, boleh langsung tanya di kolom komentar. Insya Allah masih kita bisa balesin satu-satu. Kalau gitu Alit Surahlit undur diri, teman-teman sehat-sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.